Selamat sore saudaraku sekalian. Seperti yang dikatakan untuk bulan lalu, setiap Kamis kedua kami akan belajar lagi mengenai Matius 5, seri mengenai khotbah di Bukit Sabda Bahagia, Bukit Sabda Bahagia. Dan bulan lalu kita sudah belajar di Matius 5 ayat yang ketiga. Dan kita mengerti bahwa dalam khotbah di bukit ini, kita mengetahui ada suatu etapa-etapa atau tahapan kehidupan orang-orang beriman, dari mulai dari bawah sampai ke puncaknya. Dan bukanlah suatu kebetulan kata bahagia atau kata makarios itu adalah kata yang diberkatilah orang yang dahaga atau yang haus atau yang lapar akan kebenaran. Dan pada sore hari ini kita melihat di dalam Matius 5 ayat yang keempat dikatakan, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Berbahagia orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Blessed are those who mourn. Ada yang mereka yang meratap berduka cita. Sebetulnya mourn itu adalah meratap. Kita melihat di dalam gambar bagan ini yang bulan lalu kita belajar di ayat yang ketiga, pada saat poor in spirit, mereka yang miskin dalam roh karena mereka pemilik kerajaan surga. Ini tahap pertama waktu kita mengenal kebenaran dan menerima miskin dalam secara rohani, artinya apa? Jiwa yang haus. Dan kita belajar bahwa di situ adalah kunci pertama untuk masuk ke dalam kerajaan surga, kingdom of heaven. Nah, sekarang pada hari ini kita melihat di dalam yang ayat yang keempat. Berbahagia orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Duka citanya karena apa, saudara? Kalau kita melihat lagi di dalam ayat selanjutnya, di sini kata mourn atau kata yang berduka cita itu adalah kata orang yang meratap. Meratap itu dalam kata ini adalah penteo, yang artinya adalah to grieve, menderita, berduka cita. Feeling or act mourn atau willing itu adalah meratap. Jadi bisa dikatakan mereka yang bersusah hati, di situ akan ada janji penghiburan. Dan kalau kita melihat ayatnya kemudian di dalam Yesaya 60 ayat 2 dan 3 dikatakan, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang yang bergabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian pujian-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang yang menyebut mereka pohon terbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Ini adalah nubuatan yang dikatakan dalam kitab Yesaya. Saudara boleh membaca kitab Yesaya mulai ayat yang ke-1 sampai selanjutnya, di mana di situ dikatakan bahwa memberitahukan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah untuk menghibur semua orang yang bergabung. Di dalam rahmat ini juga ada hari pembalasan Allah. Nah, pembalasan dalam hal ini, kalau saudara melihat di dalam bahasa Inggrisnya bukan pembalasan, artinya membalas budi, bukan. Ini adalah vengeance. Jadi ada pembalasan, artinya pembalasan karena kejahatan. Jadi pembalasan yang sifatnya adalah akibat daripada suatu perbuatan yang salah. Selain di antara rahmat dan juga ada hari pembalasan untuk menghibur semua orang yang bergabung. Orang yang bergabung diberikan rahmat adalah orang yang menderita. Nah, kata meratap, kalau sudah lihat lagi, ini ada beberapa hal. Meratap, grief, orang yang menderita, mourn, atau orang yang willing, atau meratap. Itu dikatakan di dalam Mazmur 6 ayat 7 dikatakan, Mazmur menulis dalam hal ini adalah, lesu aku karena mengeluh. Setiap malam aku mengenangi tempat tidurku dengan air mataku, aku memanjiri ranjangku. Nah, ini dikatakan oleh Daud. Saudara mengerti kehidupan seorang Daud. Bagaimana dia harus meratapin, bukan hanya meratapin, ya mungkin meratapin nasibnya, tapi dalam hal ini ada suatu ratapan tertentu yang dia membuat setiap malam dia menangis. Dan dia dikatakan tempat tidurnya dibasahi oleh
air matanya ya. Ini mungkin kita anggap bahwa ini kata-kata Daud ini lebay juga nih, exaggerated lah, membanjiri ranjangku. Nah, ini cuma kiasan saja. Jadi merupakan suatu kesedihan yang dalam sehingga air matanya bercucuran yang begitu. Tapi kalau membanjiri ranjangku sih enggak rasanya, paling basah aja kan gitu. Tapi ini adalah suatu menunjukkan bahwa duka cita yang dalam. Dialami oleh Daud, bagaimana tekanan demi tekanan ini membuat dia meratap. Tapi dia merasakan di dalam meratapan itu ada penghiburan Tuhan. Dan dia merasakan penghiburan. Karena itu dia menulis lagi di ayat di Mazmur 23. Dia merasakan bahwa sebagai gembala, Tuhanlah gembalaku dan akan kekurangan. Nah, bawa air yang tenang dan padang yang berumput hijau. Nah, itu kita melihat di balik ratapan dia merasakan juga rasa syukur pemberian dari gembala. Tetapi seringkali dalam kesedihannya dia setiap malam dia merasakan ada suatu kesedihan yang dalam. Sehingga itu dia menuliskannya dalam bentuk mazmur. Nah, ini adalah meratap. Kita semua mengalami, saudara. Kita yang setelah diselamatkan, bukan berarti kita bebas dari kesusahan. Seringkali dengan kita masuk menjadi hak waris kerajaan Allah, waktu kita merasakan pertobatan yang awal, kita kemudian karena merasa jiwa kita miskin, diisi oleh firman Tuhan. Tapi begitu kita mulai masuk ke dalam firman Tuhan, mulai mengerti kebenaran, seringkali kita mengalami juga hal-hal yang tidak mengenakan. Karena tidak pernah ada janji bahwa ngikut Tuhan itu selalu keadaan selalu enak, selalu tidak, saudara. Kita tidak terlepas daripada penderitaan. Nah, kalau ada yang bilang bahwa ikut Tuhan harus selalu senangnya, itu yang namanya teologi kemakmuran. Nah, itu jangan percaya, saudara. Itu pasti nggak ada janjinya yang begitu. Karena bagaimana Tuhan mendidik mengajarkan kita untuk sampai bertahan sampai di puncak gunung, untuk naik ke puncak bukit sabda bahagia ini nggak main-main. Kita baru etapa kedua ini, saudara. Kita udah mengalami suatu duka cita. Duka cita mungkin karena pencobaan, karena juga cemoohan orang lain, kita akan menghadapi. Tetapi ini telah dikatakan oleh pemazmur sendiri, dalam peratapannya itu dia merasakan ada hiburan daripada Tuhan. Nah, itu kemudian dipertegas lagi oleh bukit sabda bahagia itu tadi, khotbah di atas bukit itu tadi yang di ayat keempat. Diberkatilah orang yang berduka cita, bukan berbahagia, diberkatilah, bless those who mourn. Orang yang menderita, orang yang meratap. Nah, cuman tinggal ratap kita bagaimana? Ratap yang bagaimana? Kalau ratapan Daud ada dua hal, kita nanti akan belajar. Ratapan karena dosa atau ratapan karena suatu hal yang lain. Tetapi Daud menunjukkan bahwa ratapan dia adalah ratapan yang benar. Kita melihat lebih lanjut di slide berikutnya. Ada suatu peringatan yang terjadi. Kalau kita sebagai seorang anak Tuhan, orang yang meratap, ratapan bagaimana? Peringatan diberikan di dalam 1 Korintus 5 ayat 2 dikatakan. Sekalipun demikian kamu sombong, tidaklah lebih patut kamu berduka cita dan menjauhkan orang yang melakukan hal itu dari tengah-tengah kamu. Paulus dengan tegas, dan seringkali kalau saudara lihat di Korintus, surat-suratnya keras sekali. Tapi kamu sombong, selalu lebih patut kamu berduka cita dan menjauhkan orang yang melakukan hal itu dari tengah-tengah kamu. Saudara boleh lihat itu. Kemudian di dalam Yakub 4 ayat 9 peringatan lagi. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawa kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan duka cita. Katakan orang yang malang karena keluar daripada kaidah kebenaran firman Allah. Kamu sombong. Nah, kita melihat jenis ratapan bagaimana yang benar. Ratapan karena kedagingan, karena dikatakan kamu sombong. Ke dalam bahasa Inggris, saya coba menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, karena ini saya pakai untuk di Australia, jadi karena kami di sini bilingual, jadi kami lebih banyak pakai carnal and devilish morning. Morning, bukan pagi, morning. Jadi karnalnya adalah kedagingan, devilish ini apa? Yang sifatnya devilish apa devil, dikata devil setan. Jadi yang kejahatan.
Jadi meratap karena nafsu kedagingan. Nah, ini kenapa terjadi? Peringatan dikatakan. Jadi kamu jangan sombong karena kamu harus berduka cita karena ratapanmu adalah gagalnya pemuasan nafsu jahat yang pertama. Itu ratapan kedagingan. Kalau sudah lihat ayatnya ada di dalam bahasa Inggrisnya, fail to satisfy the impure lust, impure. Jadi gagal untuk memuaskan nafsu yang tidak kudus, nafsu yang jahat. Kalau sudah lihat lagi di dalam 2 Samuel 13 ayat 2 dikatakan, hati Amnon sangat tergoda sehingga ia jatuh sakit karena tamak. Saudaranya itu sebab anak perempuan itu masih perawan dan menurut anggapan Amnon mustahil untuk melakukan sesuatu terhadap dia. Ini adalah ratapan dia, kemudian Amnon karena hatinya tergoda kemudian sampai sakit, sampai demam segala macam karena menginginkan Tamar yang saudara tirinya sendiri, sama-sama anak Daud. Dan saudara lihat akhirnya cerita daripada ini, akhirnya Amnon akhirnya terjadi sampai memperkosa Tamar dengan mempertipu. Nah, ini dia meratap sebetulnya, ratapan dia merasa sedih karena dia tidak bisa memuaskan nafsunya. Pada saat terjadi kemudian pemuasan nafsunya itu, akibatnya apa? Dia harus bayar juga. Tetapi sebelum dia melakukan dosa, terjadi ada istilahnya rindu dendam lah istilahnya, bahasa yang kita sering kali dengar. Nah itu terjadi akhirnya menyebabkan dia sampai jatuh sakit dan meratap. Meratap karena gagal untuk memuaskan keinginan yang tidak betul. Itu dialami oleh Amnon, ratapan karena kedagingan. Seringkali kita melihat bahwa kita kadang-kadang meratap karena tidak terpuaskan apa yang menjadi keinginan kita. Mungkin tidak sejahat hari Amnon, tetapi mungkin ada hal-hal lain yang membuat kita kemudian merasa sedih karena ingin sesuatu yang nggak keturutan. Nah, kadang-kadang kita meratap. Nah, itu ratapan hanya untuk memuaskan nafsu. Kemudian di dalam 1 Raja-Raja 21 ayat 4 dikatakan, lalu masuklah Ahab ke dalam istananya dengan kesal hati dan gusar karena perkataan yang dikatakan Nabot orang Israel itu kepadanya. Tidak akan kuberikan kepadamu milik pusaka nenek moyangku. Maka berbaringlah ia di tempat tidurnya dan menelekuplah mukanya dan tidak mau makan. Nah, ini raja ngambek, saudara. Karena Raja Ahab, kita tahu kelakuan Raja Ahab, raja yang nggak benar gara-gara Isabel istrinya. Nah, kalau saudara lihat pengaruh dari keinginan nafsu, ingin memuaskan nafsu, ingin menginginkan. Kenapa sih banyak kebun anggur yang banyak? Kenapa punyanya Nabot yang cuma satu-satunya dan milik pusaka mau diminta kepadanya? Raja mau suka-suka. Nah, kemudian keinginan meratapan ini, dia merasa sedih, gusar, hanya karena inginkan barang orang lain. Ini yang nafsu jahat juga. Nah, kemudian salahnya lagi dia nggak mendapat. Saudara perhatikan 2 hal ini. Orang mempunyai keinginan meratap karena keinginan nafsu jahat gak terpenuhi. Dan selalu ada orang kedua kemudian. Yang menghasut. Nah, Amnon juga dihapus oleh saudaranya yang lain untuk melakukan akal-akalan. Nah, Ahab juga kemudian dihasut juga, diajarin juga sama istrinya si Isabel nih. Roh Isabel tuh masuk dari dulu. Kenapa kemudian dikatakan roh Isabel? Karena ini perempuan yang dikatakan perempuan sundal yang kelakuannya nggak benar. Nah, itu menghasut Ahab. Loh, kamu kan raja, ambil aja dengan kekerasan, bunuh aja kan gitu. Nah, karena ingin memuaskan nafsu jahat, kemudian menderita, penderitaannya ratapannya dilihat orang lain. Nah, orang lain menggunakan kesempatan untuk ngipasin. Nah, ini ratapan kedagingan yang tidak benar. Bukan ratapan yang dikatakan di dalam Matius 5 ayat 4 itu tadi. Ini yang pertama ada gagalnya pemuasan nafsu jahat. Kemudian kita lihat yang kedua. Peringatan yang kedua. Ratapan karena kedagingan. Kemudian menyesal karena telah berbuat baik. Dalam kedagingan itu ada 2 hal. Yang tadi karena gagal untuk memuaskan nafsu jahatnya. Kedua, menyesal karena telah berbuat baik lah, saudara. Nah, ada orang yang telah berbuat baik kemudian menyesal. Contohnya begini,
mendadak karena merasa iba, kemudian kita memberikan sesuatu sumbangan. Terus kemudian sampai di rumah kita bilang, kenapa lu ngasih banyak-banyak begitu? Nggak cukup, kebanyakan. Nah, kemudian menyesal karena berbuat baik. Nah, itu terjadi, saudara. Kita banyak, bukankah kita kadang-kadang menyesal karena kita waktu itu impulsif, dorongan impulsif aja, oh kasihan langsung keluar. Kemudian sampai rumah menyesal, kenapa ya saya kasih begitu banyak? Nah, saudara pernah nggak nyesal kayak gitu? Banyak terjadi. Kenapa ya saya mesti menolong dia gitu? Biarin aja kan begitu. Tapi itu terjadi, saudara. Nah, itu adalah peringatan. Ratapan karena kita menyesal kemudian meratap. Nah, ini terjadi regretted for the good things that has been done. Ini terjadi di kitab Keluaran, yaitu Firaun sendiri. Keluaran 14 ayat 5 dikatakan, ketika diberitahukan kepada Raja Mesir bahwa bangsa itu telah lari, maka berubahlah hati Firaun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu. Dan berkatalah mereka, apakah yang telah kita perbuat ini? Bahwa kita membiarkan orang Israel pergi dari perbudakan kita. Nah, mereka berbuat baik karena dorongan pada waktu itu apa? Karena itulah yang ke-10, di mana semua anak sulung, semua yang makhluk sulung itu dihabisin, mati semua di Mesir. Mereka pada saat kepepet, kemudian mereka mengeluarkan decree, mengeluarkan izin, membiarkan bangsa Israel keluar. Nah, setelah keluar, mereka nyesal, mereka nggak punya budak lagi. Nah, menyesal karena berbuat baik. Itu terjadi. Nah, kita kadang-kadang suka, saudara. Apakah ratapan kita karena kita keinginan dorongan nafsu yang jahat atau karena telah nyesal terlalu buat baik? Kenapa sih kita nyumbang banyak-banyak kan nggak perlulah. Kemudian kita nyesal. Nah, itu nggak benar. Kita nggak layak meratap untuk perbuatan baik. Itu karena pengaruh carnal and devilish morning. Devilish. Bahasa Inggrisnya lebih jahat lagi. Devilish itu yaitu apa? Pengaruh daripada setan. Tipuan-tipuan hati yang menjurus kepada kejahatan. Nah, kemudian ratapan yang benar yang bagaimana? Ratapan yang sifatnya spiritual morning. Ratapan yang sifatnya rohani, yang ratap yang dengan benar. Adalah karena dosa. Ratapan karena berbuat dosa. Di dalam Mazmur 51 ayat 3 dan 4. Kasihnilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku dan aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Nah, ini dikatakan oleh pemazmur pada waktu Nabi Nathan datang menegur Daud waktu dia berdosa dengan membunuh suami daripada Bathsheba. Uria orang Het dihabisin oleh dia. Kenapa? Dosa ditutupi oleh dosa. Tapi pada waktu dia ditegur, dia meratap dan dia benar-benar dia telah meratap. Ratapan Daud adalah ratapan dikatakan membasahi tempat tidurnya. Kenapa? Karena dosa. Itu ratapan yang benar. Dikatakan, kasihanilah aku Tuhan, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat. Pelanggaran mungkin dihapuskan, tapi dia tidak minta pembebasan dari dosa. Dia membebaskan dari hukum. Dia tidak meminta, tapi dia minta diampuni pelanggaran dia. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahan, tahirkanlah aku dari pentahiran dari dosa. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosa, Dia meratap karena pergumulan dia melawan dosa, melawan keinginan daging sendiri. Tetapi dalam doa ratapan ini dia tidak pernah meminta pembebasan dari hukuman. Tapi dia minta Tuhan melupakan dosa dia. Melupakan kepelanggaran dia. Dan yang kedua, ini dalam hal ratapan karena dosa ini. Yang pertama adalah meratap karena dosa. Mourning for sin rather than suffering. Meratapnya karena dosa bukan karena penderitaan. Bukan karena penderitaan akibat dosa, tapi penderita karena melakukan dosa. Itu adalah ratapan benar. Dan itu harus disertai dengan kebencian akan dosa yang telah diperbuat. Meratap karena dosa harus ada
disertai oleh kebencian akan dosa yang telah diperbuat. Must be joined with the hatred of sin. Harus membenci akan dosa yang dia lakukan. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku sendiri bergumul dengan dosaku. Aku membenci apa yang aku lakukan. Bukankah itu dikatakan oleh Paulus? Aku ingin yang baik, tetapi selalu yang kulakukan adalah sesuatu yang bukan aku kehendaki, bukan yang baik aku lakukan. Karena aku di dalam tubuh jasmani ini masih berjuang, bergumul melawan dosa, melawan tubuh jasmani, keinginan daging. Jadi air mata penyesalan harus keluar daripada iman. Ini saya terjemahkan dalam bahasa aslinya. Gospel tears must drop from the eye of faith. Mata dari iman. Air mata yang keluar dari mata yang beriman. Air mata penyesalan. Jadi 3 hal. Meratap karena dosa, disertai karena kebencian akan dosa yang diperbuat. Dikatakan air mata penyesalan keluar dari iman, mata yang beriman. Kenapa? Apa gunanya kita meratap, mengaku dosa kita kalau kita tidak bertobat? Kita baru bertobat harus selalu bergumul dengan air mata penyesalan yang keluar daripada iman. Itu saudara yang dikatakan penderitaan, meratap karena dosa. Yang dikatakan berduka cita, bukan berduka cita. Daud adalah orang yang mengecap keselamatan, mengecap berkat Tuhan. Kalau kita hubungkan dengan keadaan kita telah melewati etapa pertama, masuk ke etapa berikutnya. Kita memang sudah selamat, punya hak waris kerajaan surga, tetapi dalam menjaga keselamatan itu, kita selalu bergumul dengan dosa. Paulus kurang apa? Dia masih bergumul. Dia mengatakan bahwa tubuh daging, tubuh jasmani itu membawa aku dalam keinginan dosa. Karena itu senantiasa bergumul. Nah, itu dan pergumulan yang ratapan karena bergumul melawan dosa, itu adalah ratapan yang dikatakan mendapat penghiburan. Terus kemudian, ratapan yang kita harus hindari bagaimana? Adalah ratapan Yudas. A despairing kind of mourning like that of Judas. Yudas adalah mau meratap juga. Dia menderita, tapi ratapan dia ratapan penyesalan, tapi menderita, aku telah menjual orang yang tidak berdosa, menumpahkan darah orang yang tidak berdosa. Tapi ratapan dia bukan ratapan berdosa. Dia menyesal, tapi dia tidak pernah bertobat. Karena itu kemudian dia gantung diri. Hati Yudas lain dengan hati Daud, yang begitu diingatkan langsung bertobat dan langsung minta ampun. Dia hanya menyesal, tapi dia tidak pernah mengaku dosa, tidak pernah bertobat. Itu adalah ratapan Yudas. Dia sedih, tetapi dia tidak pernah bertobat. Nah, itu yang harus kita hindari. Kemudian kita melihat lagi. Ratapan spiritual adalah karena kemalangan, misery bahasa Inggrisnya, kemalangan atau karena petaka. Di dalam 2 Samuel 24 ayat 17, dan berkatalah Daud kepada Tuhan, ketika dilihatnya malaikat yang tengah memusnahkan bangsa itu demikian, sungguh aku telah berdosa. Aku telah membuat kesalahan, tetapi domba-domba ini apakah yang dilakukan mereka? Biarlah kiranya tanganmu menimpa aku dan kaum keluargaku. Berani loh Daud, saudara, menghadapi malapetaka, misery. Dia menekan kemalangan, dia meratap kepada Tuhan. Sesungguhnya aku telah berdosa pada waktu ia melakukan sensus, saudara. Kesalahan dia. Sensus menunjukkan kesombongan apa? Dengan mengetahui sensus untuk apa sih, saudara? Kita mengetahui jumlah bangsa, jumlah penduduk dalam suatu daerah. Tentunya dikaitkan dengan kemakmuran suatu bangsa. Jumlah kita bukan hanya sekedar dihitung. Kemudian kalau saudara lihat sensus yang ada, di situ dikaitkan dengan kekuatan ekonomi. Selalu ditanyain punya rumah, punya apa, terus kemudian penghasilan dan range-nya berapa, kan dengan begitu menentukan per kapita berapa sih rata-rata penduduk kita. Nah, Daud dengan Allah memberkati dia dalam kehidupan, dalam kerajaan, kekayaan dia berikan. Kemudian dia mulai menghitung-hitung berkat itu tadi. Nah, pada waktu mulai menghitung berkat, Tuhan mulai merasa puas dengan keadaannya, atau kalau tidak puas dia harus berperang lagi merebut kekayaan bangsa lain. Nah, itu suatu hal. Kemudian kalau itu dilakukan dengan menghitung itu, bukankah dia belum mendapat nasihat daripada panglimanya? Bahwa apa yang dia lakukan itu adalah jahat di mata Tuhan.
tetapi dia melakukannya sendiri. Kemudian waktu dia ditegur, dan Tuhan melihat tangan malaikat memusnahkan bangsa itu, dia kemudian meratap karena misteri, karena petaka, malapetaka, kemalangan. Dan dia kemudian berani mengambil, biarlah kiranya tangan menimpa aku dan kamu keluarga. Kena, kebetulan jadi kejadian. Dia ngalamin hukuman itu karena dia secara konsekuen menerima hal itu. Dan Tuhan memberikan pilihan. Tetapi dia selalu berkata, biarlah aku jatuh ke dalam tangan Tuhan yang hidup. Karena besar kasih setia. Itu ratapan. Terus sebenarnya kita lihat lagi di dalam Lukas 19, 41, 42. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Yesus menangis. 2 kali Yesus menangis. Pada waktu Lazarus mati dan pada waktu melihat kebinasaan Yerusalem. Katanya, wahai berapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Yerusalem, Yerusalem. Dia menangis. Yang banyak menumpahkan darah nabi-nabi. Dikatakan kota damai. Apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Yesus menangisi malapetaka yang akan dialami di Yerusalem. Saudara melihat, Yerusalem katanya kota damai. Segala hal banyak terjadi di Yerusalem. Dan itu tidak pernah damai. Jadi rebutan kiri kanan. Dari sejak dulu. Saudara. Bait Allah juga di Yerusalem dimusnahkan, diratakan dengan tanah. Itu adalah meratapan, jenis ratapan karena kemalangan. Melihat kesulitan yang terjadi terhadap keadaan malapetaka yang menimpa bangsa, menimpa orang lain. Bukan karena diri sendiri. Tetapi Yesus melihat, Daud melihat kemalangan, ratapan spiritual. Itu yang dikatakan dalam etape di mana orang yang mendapat penghiburan karena misteri. Kita melihat lebih lanjut, saudara. Ayat yang terakhir dalam 2 Korintus 7 ayat 9 sampai 10. Namun sekarang aku bersuka cita, bukan karena kamu telah berduka cita, melainkan karena duka citamu membuat kamu bertobat. Sebab duka citamu adalah menurut kehendak Allah, sehingga kamu sedikit pun tidak dirugikan oleh karena kami. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan, tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Nah, ini dipertegas lagi oleh surat Paulus kepada jemaat di Korintus. Namun sekarang aku bersuka cita, bukan karena telah berduka cita, melainkan karena duka citamu telah membuat kamu bertobat. Berduka cita karena akan dihiburkan. Sebab duka citamu adalah menurut kehendak Allah. Ya, kehendak Allah yang rohani tadi. Yang karena apa? Spiritual mourning, menyesal karena dosa. Ada pertobatan. Dan kedua, karena misteri, karena malapetaka. Nah, itu yang mengatakan bahwa sebab duka citamu menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan. Jadi kalau orang sudah masuk, dikatakan di dalam ayat yang ketiga, waris kerajaan surga. Bukan berarti enak-enak, saudara. Kita masih baru kelas 2 nih, baru level kedua nih, baru tangga kedua nih di bukit ini. Jadi masih jauh, saudara. Di situ pun kita sudah dilatih bagaimana kita kemudian mengalami kesulitan, kemudian kita menangis. Tangisan duka cita bagaimana? Duka cita karena kehendak Allah yang menghasilkan pertobatan, kalau duka cita karena keinginan duniawi, nafsu yang jasmani yang tidak terpuaskan. Kita sudah belajar, tapi itu adalah pilihan. Tapi ini adalah etape kedua yang Yesus menghendaki semua umat Tuhan mengalami untuk naik rohaninya. Duka cita karena dosa. Saya akan merangkum dalam satu kalimat. Ratapan pertobatan akan meruntuhkan tembok pembatas antara Tuhan dan umatnya. Saudara perhatikan, ratapan pertobatan. Ratapan yang disertai dengan pertobatan akan meruntuhkan tembok pembatas antara Tuhan dan umatnya.
Pada waktu kita berdosa, tembok itu terbangun. Penghalang itu terbangun. Tapi waktu kita meratap dan bertobat, tembok itu runtuh. Dikatakan the repentance morning will break the partition wall between God and His people. Jadi itu jelas, saudara. Jadi kalau kita melihat di ayat keempat kembali tadi, Matius 5 ayat keempat, ratapan pertobatan akan meruntuhkan tembok pembatas. Dan itu yang dikatakan mereka akan dihibur. Kenapa? Dengan bertobat, berduka cita dan bertobat, tembok itu runtuh, hubungan dipulihkan dengan Allah. Demikian firman Tuhan pada sore hari ini. Sekian, Tuhan memberkati.